Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maharani dengan NIM 2111521006. Berikut adalah laporan tugas besar Gramedia mata kuliah Basis Data Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun 2022. Pada mata kuliah ini, dosen pengampunya adalah Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gramedia.com, yang dimana merupakan tema yang saya angkat pada tugas besar mata kuliah basis data pada semester ini. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu, gramedia.com adalah toko buku online terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menyediakan aneka buku berkualitas. Gramedia ingin memberikan pengalaman yang lebih kepada para pelanggan di saat pelanggan melakukan proses pembelanjaan, baik itu online maupun offline. Tentunya dengan terus mengembangkan fitur-fitur produknya. Memberikan pelayanan yang terbaik menjadi tujuan kami dengan dukungan manajemen yang proaktif dan kreatif. Itu adalah tujuan dari Gramedia. Gramedia.com dapat diakses baik melalui website maupun mobile set. Selanjutnya yaitu struk bukti pemesanan buku di Gramedia. Ini adalah tampilan struk dari pemesanan buku di Gramedia, yang dimana setelah dikelompokkan itu mendapatkan 6 entitas. Ada entitas pelanggan, buku, metode pengiriman, detail pemesanan, metode pembayaran, dan juga pemesanan. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan seperti yang kita lihat di sini, itu ada alamat, ada nama, ada emailnya juga. Lalu di sini ada buku, itu ada nama bukunya, ada cover bukunya ini, ada gambarnya, ada harga bukunya juga. Lalu metode pengirimannya di sini, itu metode pengirimannya ada yang terpilih adalah Antaraja. Lalu metode pembayaran juga di sini yang terpilih itu ada OVO. Lalu di sini ada detail pemesanan juga, ada total pemesanannya dan juga harganya. Lalu di sini ada rincian belanja dan ini adalah entitas dari pemesanan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan IRD dari pemesanan buku di Gramedia. Dari struk pembelanjaan tadi, maka dihasilkanlah IRD seperti ini. Ini adalah IRD dari pemesanan buku di Gramedia, di mana itu ada 6 entitas. Ada entitas pelanggan, pemesanan, detail pemesanan, buku, metode pembayaran, maupun metode pengiriman. Yang pertama yaitu entitas pelanggan, di mana di sini memiliki primary key, yaitu email, lalu ada atribut username, password, dan juga alamat. Selanjutnya itu ada pemesanan, yang dimana entitas dari pelanggan ini mempunyai relasi dengan entitas pemesanan, yaitu one to many, karena satu pelanggan itu dia bisa melakukan beberapa kali pemesanan. Nah, pada entitas pemesanan itu sendiri ada primary key ID pemesanan, ada foreign key email yang terhubung juga dengan entitas pelanggan, ada foreign key metode pembayaran, ada foreign key metode pengiriman, ada tanggal pemesanan, dan juga ada total tagihan. Nah, kita lihat di sini ada primary key ID pemesanan itu terhubung dengan entitas detail pemesanan, yang dimana di sini ini relasinya adalah one to many, karena satu kali pemesanan itu kita bisa melakukannya beberapa kali. Di sini detail pemesanan memiliki PKF ID pemesanan, PKF ID buku juga, dan jumlah pemesanan, jumlah pesanan. PKF dari ID buku ini terhubung dengan entitas buku, yang dimana hubungan antara entitas buku dengan entitas detail pemesanan adalah one to many. Di sini menunjukkan bahwa satu buku itu bisa dilakukan pemesanan beberapa kali. Di mana di sini PKA-nya adalah ID buku, dengan atribut lainnya ada judul buku, deskripsi, penulis, penerbit, tanggal terbit, jumlah halaman, bahasa, harga buku, dan juga gambar. Nah, dilihat kembali pada entitas pemesanan, itu ada foreign key metode pembayaran yang terhubung dengan entitas metode pembayaran dengan PK metode pembayaran.
Hubungan antara entitas metode pembayaran dengan entitas pemesanan adalah one to many, di mana di sini satu metode pembayaran itu bisa dilakukan pada beberapa pemesanan. Lalu di sini juga untuk foreign key metode pengiriman itu terhubung dengan entitas metode pengiriman dengan primary key metode pengiriman. Hubungan relasi antara metode pengiriman dengan entitas pemesanan yaitu one to many juga, karena di sini satu metode pengiriman ini dia bisa dilakukan untuk beberapa pemesanan. Nah, seperti itu penjelasan dari IRD pemesanan buku di Gramedia. Selanjutnya yaitu pemindahan IRD ke MySQL. Yang pertama yaitu entitas pelanggan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Entitas pelanggan memiliki PK email. Di sini primary key-nya adalah email, seperti yang di bawah. Kita bisa melihat indeks yang di bawah ini. Lalu di sini itu ada, Lalu di bawahnya itu ada username, password, dan juga alamat pelanggan. Next, entitas buku. Entitas buku di sini memiliki primary key ID buku. Seperti di bawah ini indeksnya, ada PK-nya adalah ID buku. Ada judul buku juga, deskripsi, penulisan, penulis, penerbit, tanggal terbit, jumlah halaman, bahasa, harga buku, dan juga gambar. Selanjutnya, entitas pemesanan. Seperti yang kita tahu, tadi entitas pemesanan itu memiliki ID pemesanan sebagai PK-nya dan juga memiliki 3 foreign key yang dimana ada email, metode pembayaran, dan metode pengiriman. Nah, kita bisa melihat seperti indeks yang di bawahnya ini, ada PK-nya dan ada FK-nya, metode pembayaran, metode pengiriman, dan juga email. Selanjutnya itu ada entitas detail pemesanan, itu ada 2 PKF, di sini ada ID pemesanan PKF di sini. Lalu ID buku juga seperti itu, seperti ini. Lalu untuk entitas metode pembayaran itu memiliki primary key metode pembayaran. Dan juga untuk entitas metode pengiriman itu ada primary key metode pengiriman. Baiklah, selanjutnya mungkin bisa langsung saya jelaskan demo web Gramedia menggunakan framework CodeIgniter versi 4. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan website yang sudah dibuat, itu tentang Gramedia. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan pemesanan itu kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki akun, itu kita bisa buat akun. Nah, di sini kita bisa melakukan register. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka bisa langsung login. Nah, lalu memasukkan password. Nah, di sini kita sudah melakukan login, bakal muncul ini Mutiara dengan email tadi dan juga alamatnya. Nah, itu untuk codingannya sendiri dari pelanggan itu seperti ini. Ini adalah yang bagian pelanggan ya. Nah, ini username, email seperti ini. Lalu lanjut ke misalkan kita mau melakukan pemesanan. Laut bercerita. Nah, ini adalah tampilan dari kita ingin melakukan pemesanan. Itu ada nama penulis, nama buku, ID buku, harga, deskripsi, detailnya ada penulis, penerbit, bahasa, jumlah halaman, dan juga tanggal terbit. Nah, untuk codingannya itu sendiri, itu adalah bagian dari detail. Ini buat penulis, penerbit, bahasa, jumlah tanggal terbit ini. Lalu buat alamat pengirim itu default karena kita sudah ada di datanya tadi. Terus di sini ada metode pembayaran.
metode pengiriman. Misalkan kita mau metode pembayarannya itu dana, metode pengirimannya itu sih cepat. Kita juga bisa lihat kenapa dia bisa ditampilkan di situ karena kita mengerja di sini metode pembayaran ataupun metode pengiriman. Nah, lalu habis itu kita mau memesan 4. Kita bisa menekan button buat pesanan. Akan muncul notif pesanan berhasil, silakan cek nota pesanan Anda. Itu bisa kita dapatkan saat kita membuat hal ini. Silakan kembali untuk cek pesanan Anda. Oke, kita kembali dan kita lihat cek nota pesanan. Nah, cek nota pesanan di sini ada alamat pengirimnya, itu nama, email, dan juga alamatnya tadi, tanggal pemesanan, terus habis itu ada bukunya, ada jumlah barang yang dipesan dan ID buku. Karena tadi harganya 75.000 dikali 4 itu 300.000. Nah, ini adalah metode pembayaran yang kita pilih tadi, dana, dan juga metode pengirimannya yaitu si cepat. Nah, ini adalah nota pesanan. Kodenya sendiri, metode pengiriman ini. Lalu kita lanjut kembali. Nah, itu adalah posisi apabila pelanggan memasuki websitenya. Nah, lalu bagaimana dengan admin? Admin juga bisa mengelola website ini dengan kita melakukan logout dan kita bakal login sebagai admin. Di sini kita login sebagai admin. Masukkan password, login. Nah, berbeda dengan pelanggan, tampilan pada website pelanggan, itu untuk admin ada pilihan menu seperti ini, add buku, data buku, pembayaran, pengiriman, dan juga penjualan. Untuk add buku sendiri, itu di sini kita bakal diminta buat menambahkan ID buku. Coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini udah ada 10 buku. Kita bisa menambah buku ID yang ke-11 di sini. Di sini saya sudah ada datanya. Mungkin bisa langsung kita kan biar mempercepat kerjaan kita juga. Kita menginputkannya dan menjadi pustaka pertama 12 Juli 2020. 2020 Juli tanggal 12. Jumlah halaman 88, Indonesia, harga 45.000. Tengah halaman bahasa Indonesia, harga 45.000. Museum kehilangan. Sebelumnya itu ada, kita bisa melihat sini ada nomornya juga. Oke. Selanjutnya itu kita bisa tambahkan buku. Nah, di saat kita menambahkan buku, kita bisa melihat apakah bukunya tambah, ya bukunya nambah. Di sini, Museum Kehilangan 45.000. Nah, ini adalah ID ke-11 dengan judul buku Museum Kehilangan dengan penulis Wawan Kurniawan, harga 45.000, deskripsinya adalah ini. Ini detail yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini. Oke, lanjut untuk data buku. Kita melihat, nah, data buku yang baru diinputkan pun akan nampak di sini, akan ditampilkan. Jadi kita sudah menyiapkan 11, kita bisa melihat data buku apa saja. Lalu ada pembayaran. Nah, buat pembayaran itu sendiri kita bisa ngedit ataupun bisa menghapusnya. Misalkan kita di sini mau menghapus OVO. Lalu kita mau menambahkan, kita ngedit dulu deh. Kita mengedit dana ini menjadi OVO. Ubah. Nah, nanti di sini akan berubah. Lalu kita di sini mau menambahkan misalkan
Shopee Pay simpan. Nah, nanti maka bakal muncul Shopee Pay yang baru. Untuk codingan dari metode pembayaran itu sendiri, bisa kita lihat dari pembayaran modal, itu modelnya dulu seperti ini. Lalu habis itu tadi pembayaran ya, edit pembayaran juga di sini. Itu untuk pembayarannya itu di sini. Nama pembayaran dan sini tadi. Nah, selanjutnya itu kita bisa pengiriman. Untuk pengiriman, misalkan di sini itu kita mau menambahkan pos Indonesia, tambahkan. Kita mau mengedit JNE menjadi Interaja, juga bisa. Nah, untuk pengiriman sendiri itu kodenya seperti ini. Untuk pengiriman, untuk edit pengiriman, dan juga ini kita harus membuatkan modelnya juga, pengiriman. Nah, terus habis itu tadi untuk add buku itu belum saya lihatkan codingannya ya. Untuk buku itu seperti ini codingannya. Ada judul buku, deskripsi, penulis, penerbit, tanggal terbit, jumlah halaman, bahasa, harga buku, dan gambar. Itu kita bisa menginputkannya lalu menambah button tambahkan buku. Terus untuk list buku tadi, untuk list buku yang ini juga data buku seperti ini. Terus habis itu lanjut, sini juga ada penjual. Kita bisa menambahkan misalkan nama Gramedia Kota Padang, alamatnya misalkan ini 0812345678. Simpan. Kita bisa melihatnya about us. Nah, about us Gramedia Kota Padang, Gramedia 081234567889. Nah, seperti itu. Lalu untuk memastikan apakah add bukunya dan juga edit pembayaran dan pengiriman yang dilakukan admin tadi akan muncul di pelanggan, di website pelanggan, kita bisa melakukan opt-out terlebih dahulu. Kita bisa login sebagai pelanggan. Login. Lalu kita misalkan mau beli buku bumi. Apakah metode pembayarannya bertambah? Nah, bertambah. Ini yang tadinya OVO kita hapus, terus dana kita jadi OVO, terus kita tambah Shopee Pay. Terus habis itu juga ini tadi yang kita edit Interaja dan juga yang kita tambah pos Indonesia aja. Ini untuk beli buku 88.000, kita pengen beli buku 2. Coba kita buat pesanan. Kita cek nota pesanan. Alamat pengiriman jadi buku 9 dengan 2, barang 88.000 dikali 276, metode pembayaran Shopee Pay, dan pengiriman pos Indonesia. Baiklah, berhasil. Oke, ini juga tampilannya udah 11. Baiklah, demikian demo program dari website Gramedia. Sekian penjelasan laporan tugas besar Gramedia dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.